warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Nur dari program studi TGSD kelas 36 STGIP 3 Ritme Mesin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran IPA untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian IPA SD1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nana Citra Lestari MPD. Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran IPA. Strategi pembelajaran dan pemilihannya. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep-konsepnya adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajar, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pengorganisasian pembelajaran. Regelut, Gunderson, dan Merrill menyatakan strategi mengorganisasi isi pelajaran disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Selanjutnya jenis strategi pengorganisasian pembelajaran. Strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip. Yang kedua adalah strategi makro, mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. 2. Strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Strategi penyampaian mengacu kepada cara-cara yang dipakai untuk menampilkan pembelajaran kepada peserta didik dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari peserta didik. Oleh karena fungsinya seperti ini, maka strategi juga disebut sebagai metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran. Yang pertama adalah menyampaikan isi pembelajaran kepada pembelajar, dan yang kedua adalah menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja. 3. Strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Ada 3 klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu pertama, penjadwalan, kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, yang ketiga adalah motivasi. Tahapan strategi pembelajaran ada 3, yaitu tahap pra-instruksional, tahap instruksional, tahap evaluasi, dan tindak lanjut. Tahap pra-instruksional terdiri dari guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir, bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pelajaran sebelumnya, mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tapi mencakup semua bahan aspek yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedua, tahap instruksional. Tahap instruksional yaitu menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa,
menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya, membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan dan menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Yang terakhir ada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Isinya adalah melaksanakan penilaian akhir dan mengkaji hasil pembelajaran, melaksanakan kegiatan tindak lanjut dengan alternatif kegiatan, dan mengalihkan proses-proses pembelajaran dengan menjelaskan atau memberi bahan materi pokok yang dibahas pada pertemuan berikutnya. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode ini digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Cara metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi, metode tugas dan presentasi, metode tanya jawab, metode kerja kelompok, dan metode problem solving. Inilah metode-metode yang dapat diajarkan kepada peserta didik. Pendekatan yang berpusat pada guru. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, yaitu pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Selanjutnya, pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Selanjutnya ada teknik. Teknik ini adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Misalnya, berceramah pada siang hari setelah makan siang dengan jumlah siswa yang banyak. Tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas. Prinsip integritas dalam studi. Prinsip-prinsipnya adalah inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Unsur yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran adalah audiens atau peserta didik, behavior, perilaku yang harus dimiliki, kondisi dan situasi, dan degree atau kualitas dan kuantitas hasil belajar. Kesimpulannya adalah strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran terdiri dari teknik atau prosedur dan metode yang akan membawa siswa pada penyampaian tujuan. Jadi, strategi lebih luas daripada metode dan teknik. Saran-saran. Jabatan guru adalah jabatan profesi, membutuhkan pengalaman yang panjang sehingga kelak menjadi profesional. Akan tetapi, profesional guru belum terakui seperti profesional lainnya, terutama dalam upah dan pengakuan. Guru diminta memiliki pengetahuan, menambah pengetahuan, pelayanan, tanggung jawab, dan persatuan. Di samping berpengalaman, guru harus berwibawa. Kewibawaan merupakan syarat mutlak yang bersifat abstrak bagi guru, karena guru harus berhadapan dan mengelola siswa yang berbeda latar belakang akademik dan sosial. Guru merupakan sosok tokoh yang disegani, bukan ditakuti oleh anak-anak didiknya. Sekian presentasi dari saya, Mustafa Lano. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum